Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nekat Tulen masih seputar update renovasi Stadion Kanjuruhan. Video ini diambil dari depan areal persawahan yang berada di tepi jalan di sebelah timur dari kompleks Stadion Kanjuruhan yang sedang direnovasi. Nampak 4 buah tiang beserta lampunya sudah terpasang rapi berada di luar dari lapangan utama Stadion Kanjuruhan. Perbedaannya adalah elevasi dari tiang baru ini lebih tinggi daripada tiang lama yang sebelumnya terpasang di dalam lapangan utama Stadion Kanjuruhan. Mengenai progres perkembangan renovasi sendiri cukup berjalan lancar sampai pada minggu ketiga di bulan Januari 2024 ini. Banyak hal yang sudah dilakukan dan sudah diselesaikan oleh PT Waskita Karya selaku pemenang tender dari renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Di antaranya hampir selesainya progres pengikisan dari beton bertulang yang nantinya akan dipasang ornamen untuk menutup dan menjadi fasad utama dari Stadion Kanjuruhan nantinya. Ada juga pengerjaan penguatan struktural yang ada di bawah, menambahkan cakar ayam pada pilar-pilar yang menyokong tribun di Stadion Kanjuruhan serta menyambungkannya melalui beton bertulang berupa sloop yang ada di bawah pondasi. Tentu saja hal ini akan menguatkan struktur dari tribun sendiri dan memungkinkan jika nantinya akan dijadikan sebagai penguat pula saat tribun ini dilakukan peningkatan. Oleh sebab itulah saat ini tidak bisa diberikan full atap, karena progres kedepannya ini akan ditambah dulu nanti tribunnya untuk penambahan kapasitas, barulah kemudian ditambah penutup rangka atap secara keliling. Setidaknya seperti itulah gambaran yang Mimin dapatkan dari seseorang yang mengetahui pasti tentang rencana renovasi Stadion Kanjuruhan ini akan berakhir seperti apa nantinya. Hal tersebut tentu saja menjawab pertanyaan teman-teman semua yang ada di kolom komentar. Jadi mengapa strukturnya diperkuat dan mengapa tidak diberikan full atap saat ini? Karena memang progres ini berjalan secara bertahap hingga nanti akhirnya sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Namun untuk saat ini renovasi di tahap ini dan di tahun ini hanya sampai pada hal-hal yang sudah disebutkan pada video-video Mimin sebelumnya. Jadi teman-teman bisa sedikit mengetahui informasi kenapa dan mengapa itu sudah terjawab lewat video ini ya teman-teman. Pertanyaan kalian mengapa diperkuat struktur tulangan di bawah, kemudian kenapa tidak diberi full atap sekarang, dan mengapa ada lintasan trek lari di dalamnya. Karena memang sesungguhnya konsep ini mengadopsi dari stadion-stadion yang ada di luar negeri di sana. Itulah awal mula dicanangkan saat desain pertama pembangunan Stadion Kanjuruhan di masa lampau. Jadi memang tidak ada masalah mengenai trek lari yang ada di dalam stadion, karena memang stadion sendiri tidak hanya digunakan untuk pertandingan sepak bola saja. Jadi dia multifungsi seperti itu ya. Untuk masalah teman-teman yang menginginkan perubahan lebih, ya mungkin di masa mendatang baru bisa terlaksana. Untuk saat ini seperti apa yang ada di dalam desain yang sudah beredar luas di dunia maya, itu merupakan representasi yang terbaik saat ini menurut Kementerian PUPR dan tentunya mengusung spirit Arek Malang. Masalah kapasitas dan lain-lain pasti akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Yang penting Stadion Kanjuruhan ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya, biar bisa memutar roda kehidupan orang-orang yang bergantung kepada Stadion Kanjuruhan ini. Kemungkinan besar Arema juga bisa bermain di sini jika ini sudah selesai. Pendapatan dari hasil penonton dari tiket juga akan mulai masuk ke dalam klub Arema FC, dan banyak hal yang bisa disyukuri ketika stadion ini bisa berfungsi lagi. Dan menurut informasi yang beredar di tahun 2025 nanti ada event internasional yang akan diselenggarakan di Stadion Kanjuruhan. Ini tentu saja menjadi berita baik bagi pelaku UMKM yang selama ini
menggantungkan hidupnya dari Stadion Kanjuruhan. Seperti itu teman-teman ya. Jika mau ada yang disampaikan lagi silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas seperti biasanya. Terima kasih, Nekat dulu mengabarkan ini dari Kabupaten Malang.